Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempraktekkan materi tentang identifikasi jenis jentik nyamuk. Selamat pagi. Baiklah, saya akan mempersingkat waktu. Perkenalkan, saya Hairul Baria. Saya diamanahkan untuk memberikan materi tentang praktikum identifikasi jentik nyamuk. Yang pertama, jentik atau larva nyamuk. Yang kita ketahui, siklus hidup nyamuk dari telur, larva, pupa, nyamuk dewasa. Nah, aspek perilaku jentik nyamuk itu terbagi dari 4 ya, adik-adik. Jadi jenis jentik nyamuk Anopheles adalah adaptasi khususnya untuk memperoleh oksigen yang diperlukan dan diambil dari akar-akar tanaman air yang melekat dengan sifon pada akar tanaman air. Yang kedua, untuk jentik nyamuk Aedes aegypti itu keadaannya normal, tinggal dan lama di bawah permukaan air. Nah, dan memiliki sifon untuk memperoleh oksigennya. Dan untuk jenis jentik nyamuk Anopheles, nah itu beda lagi, kalian bisa lihat lagi, tidak memiliki sifon pernapasan. Nah, itu ciri khas dari Anopheles ya. Jadi dia tuh pada saat istirahat, posisi tubuhnya di jentiknya itu sejajar di permukaan air. Ini air, di bawahnya itu dia sejajar tubuhnya. Jadi nyamuk jentik Anopheles itu dia bernapas dengan dua lubang spirakel yang terletak pada bagian dorsal sehingga abdomennya ke-8. Terus yang keempat, jentik nyamuk culek memiliki sifon corong udara yang pendek dan ujungnya seperti bentuknya duri ya. Jadi bisa dilihat kalian gambar nanti bentuk-bentuk jenis jentik nyamuk. Jadi untuk nyamuk culek itu dia punya sifonnya itu tunjuk, tanduknya itu agak runcing dan menempel pada permukaan air. Untuk instrumen, untuk alat dan praktikumnya, bahan-bahan yang kita perlukan untuk di lapangan nanti ya, alat yang pemeriksaan di lingkungan secara fisik, kimia, dan biologi, termometer, pH meter, sanilitas, dan apakah ada atau tidak ada biota di permukaan tempat perindukan ya. Jadi apabila kita ditemukan tempat perindukan seperti sumur ataukah selokan air ataukah di bagian genangan air, nah kita lihat sendiri secara kimia, fisik, dan biologinya, apakah ada tumbuhan, apakah ada hewan untuk pemangsa untuk jentik itu sendiri. Nah, untuk pengambilan jentiknya di lapangan nyamuk di tempat perindukan yang kita harus siapkan juga cidukan larva atau diper ya, 320 ml kita harus gunakan. Yang kedua, botol kecil plastik, wadah tempat jentiknya, kontak slet, cover glass, preparat objek glass, pipet tetes untuk mengambil jentik nyamuknya, kertas label untuk melihat menulis untuk identitasnya itu ya. Terus yang ke-8 inilah mikroskop. Nah, bahan kimia yang diawetkan untuk supaya jentiknya itu tetap morfologinya tetap ya. Jadi yang pertama etanol 95%, formalin, dan ethelen. Prosedur dan cara kerjanya yang kita harus lakukan, pemeriksaan kimia di lapangan itu ya, pada alat termometer, salinitas, dan pH meter, yaitu alat tersebut diukur air tempat perindukan jentik ada atau tidak adanya jentik ditemukan di sekitar lingkungan rumah warga, rawa-rawa atau sumur, kolam. Ya, ini dengan cara parameter yang masing-masing alat itu ada cara-caranya masing-masing kegunaannya ya. Untuk pemeriksaan fisik, terpaparnya sinar matahari yang di tempat perindukan diamati secara langsung, apakah ada atau tidak jenis jentik nyamuknya. Nah, yang ketiga yaitu pemeriksaan biologi, biota air pada tempat perindukan diamati tanaman dan hewannya yang ditemukan dan dilaporkan pada pemeriksaannya itu. Terus sampelnya yaitu kita harus jentikan. Kepadatan jentik dihitung dari maksimal 10 cidukan. Jadi kita ngambilnya itu di sumur 10 kali, maksimalnya 10 kali. Nah, ada rumusnya untuk kepadatan jentik. Jumlah jentik yang ditangkap dibagi dengan jumlah cidukan menurut WHO ya. Untuk jenis jentiknya yang tergantung pada beberapa banyak yang ditemukan di tempat perindukan, diidentifikasi spesiesnya, apakah ya, dia menggunakan identifikasinya, ada buku khususnya, kunci identifikasi jentik oleh Cole-Orner dan Arwati Suprapto. Nah, untuk jenis, saya jelaskan untuk jenis jentik ya, biar kalian paham. Untuk jentik Aedesnya, yang pertama memiliki tabung udara atau sifon. Yang kedua, sifonnya dengan penebalan kulit bergerigi, runcing di ujung sifon tanpa
etin dan berbentuk tidak langsung. Petinya tumbuh di tidak sempurna, memiliki hanya satu pasang hair tur. Sifon petral tur jauh dari pangkal sifon. Terus bulunya itu juga satu baris dari border down. Telur yang diletakkan itu satu persatu pada kalau jenis Aedes ya. Nah, ini saya gambarkan morfologi Aedes Aedes. Jadi kalian bisa melihat dari gambar ini Aedes aegypti dengan Aedes albulus. Nah, ini yang sangat berbahaya karena dia mengeluarkan virus untuk Aedes-nya itu ya. Nih, ini letak runcingnya ini pada duri-durinya ini kalian bisa membedakan Aedes aegypti dengan Aedes albulus. Nah, kalau Aedes aegypti itu dia pada runcing bulunya itu pada ke 5. Kalau sedangkan Aedes aegyptus itu dia pada keruncing keempat. Nah, kalian bisa pelajari antara bedakan spesies Aedes. Nah, untuk yang kedua, jenis jentik culek. Ya, pertama untuk membedakannya, jenis culek ini jentiknya memiliki tabung udara sifon. Kemudian dia memiliki bulu petrol lateral atau petral siphonal struktur. Nah, ketiga, bentuk sifonnya tidak langsing. Pektinnya juga sempurna. Telurnya itu diletakkan bergerombol seperti bentuk rakit. Nah, kalau jentik julek ini, kalau dia meletakkan telurnya itu bergerombol seperti rakit kalau di permukaan air itu, tumbuhan air. Nah, terus ini saya gambarkan. Kalian bisa membedakan antara culek ini, telurnya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Dia seperti rakit, ujung tumpul, dan dia seperti lonjong seperti peluru. Nah, untuk pupanya itu dia seperti tabung pernafasan. Tempat perindukannya tribung pet panjang tanpa celah. Nah, dia panjang tanpa celah. Nah, untuk larvanya ini, larva atau jentik ya, sifonnya ini kalian bisa melihat untuk culek panjangnya itu bulu sifon lebih dari satu pasang. Untuk segmen analnya pelanal menutup seluruh anal segmen. Nah, ini kalian bisa lihat kalau kalian ketemu di tempat perindukan atau genangan air ada jentiknya, untuk kalian bisa kalau dia sifon itu dia di atas nungging di atas. Nah, dia tegak lurus, jadi dia di bawah di permukaan air dia seperti telunjuk gitu loh. Jadi di atasnya itu dia sifonnya, kepalanya itu di bawah. Nah, untuk jenis jentik Anopheles dia tidak memiliki tabung udara. Nah, ciri khasnya Anophelesnya seperti ini. Kalau kalian bisa lihat di bawah mikroskop itu tidak memiliki tabung udara atau sifon. Beberapa ruas abdomennya memiliki bulu kipas. Terus pada beberapa ruas abdomennya terdapat tergal plate bernapas menggunakan spirakel yang ada pada abdomen dari ruas 1 sampai 7 ya. Telurnya mempunyai seperti alat pengampung pada sisi kiri dan kanan. Nah, dia punya alat pengampung sisi kiri dan kanannya. Nah, seperti gambar yang ini ya, saya tunjukkan ya. Nah, morfologi Anopheles ini dia mempunyai pelampung. Nah, bergerigi di sampingnya ini. Nah, inilah ciri khas dari morfologi dari Anopheles telurnya ini ya. Nah, untuk pupanya ini dia corongnya pernapasannya dia di atas. Dan dia mempunyai juga ini. Nah, ini adalah larvanya, jentiknya ya. Kalian sudah melihat di bawah permukaan air apabila kalian ketemukan untuk jentiknya itu Anopheles, dia mempunyai 2 spirakel. Nah, itu diantara yang jenis-jenis jentik lain itu tidak ada. Nah, untuk Anopheles dia mempunyai dua pirakel, 2 lubang untuk dia bernapas. Nah, tegal plate ini saya tunjukkan. Nah, ini tegal plate namanya untuk abdomennya. Terus plate hair dia mempunyai bulu. Terus Anophelesnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat kan di gambar. Nah, untuk jentik Mensonia dia itu memiliki tabung udara sifon sama seperti jentik culek atau Aedes. Dia sama mempunyai tabung udara sifon ya. Yang tidak mempunyai itu hanyalah Anopheles. Nah, bentuk sifonnya lancip disesuaikan untuk menusuk tumbuhan air. Nah, bagian ujung sifonnya seperti gerigi atau berduri. Larva atau jentik itu dan bertelur menempel pada tumbuhan air. Nah, telur tersusun indah bergerombol seperti bunga. Nah, kalau untuk Mansonia jentiknya itu dia selalu menempel di
tumbuhan air atau ecet gondok atau tumbuhan kangkung, dia selalu menempel di situ karena itulah ciri khas jentik Mansonia. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, saya lihat kan ini sifonnya ini. Nah, ini adalah bentuk sifonnya, dia seperti lancip. Nah, ini telurnya dia bergerombol pada tumbuhan air. Dia selalu melekat di tumbuhan air ya kalau Mansonia. Terus abdomen memiliki sifon atau corong udara. Palmet pada abdomen tidak berkembang seperti palmet pada ruas lain. Lateral palatal memiliki banyak bulu silikat halus. Meruncing sederhana atau apabila tebal meruncing namun tidak sederhana memiliki comb scale dengan atau tidak dengan pekten. Antenanya pada sifon memiliki besar, tidak membesar dan tidak melengkung. Nah, ini preparat kalau kita di lapangan, kalau kita praktikum, seandainya corona sudah selesai ya, kita ada waktu. Ini saya penelitian. Ini dia jenis-jenis jentik yang diambil, preparatnya dibuat seperti andalan. Terus dia diperiksa di bawah mikroskop. Ada cara mikroskop khusus, ada bisa juga menggunakan mikroskop yang cahaya ya, ataupun mikroskop yang elektrik. Jadi kalian bisa melihat morfologinya. Nah, ini gambar morfologi di bawah mikroskop untuk yang jenis Anopheles. Untuk yang Aedes lagi atau jentik yang culek itu bisa lagi, beda lagi. Ya ini untuk jenis jentik Anopheles yang saya lihatkan untuk kalian ya. Tapi untuk contoh yang Aedes dengan culek atau Mansonia itu beda lagi. Jadi kalian bisa melihat beda antara 4 spesies jenis jentik ya, yaitu jentik culek, Aedes atau Mansonia ataupun Anopheles. Jadi kalian bisa lihat nanti di bawah mikroskop, beda sekali. Nah, ini untuk memiliki satu pasang rambut sifon pada tumbuhan sifon nomor 1. Sifon tidak memiliki pektin dan tidak menebal serta tidak meruncing di ujungnya. Bagian ujung antenanya tidak memiliki persambungan. Tidak ada penebalan kulit pada segmen ke-7 dan ke-8. Nah, ini tugas baca saya ya untuk kalian, untuk mahasiswa yang saya hormati. Tugas saya yang pertama, kalian baca jurnal yang berkaitan cara pengambilan jentik di tempat perindukan dan kepadatan jentik dan jenis-jenis spesies jentik nyamuk yang ditemukan. Nah, kan banyak jurnal-jurnal baik itu dari Indonesia ataupun internasional, nasional. Kalian bisa baca dari situ biar kalian bisa paham untuk jenis-jenis tempat perindukannya ataupun jenis-jenis spesiesnya kalian bisa baca. Yang tugas kedua yang kalian harus kerjakan dan dikumpulkan nanti dititipkan sama Bu Selvi ya, tugas latihan bagian kalian, apa yang membedakan dari jenis-jenis jentik nyamuk yang telah kalian pahami dari poin-poin yang saya berikan, gambar dan berikan keterangan yang membedakan dari jenis-jenis jentik. Jadi gambarkan jenis-jenis jentiknya itu ya, dari spesiesnya itu. Oke, terima kasih. Apabila ada kekurangan ataupun kurang paham, kalian bisa bertanya di grup, dan apabila kalian kurang ingin mengetahui, nanti hubungi saja WA saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.